Asal mulanya kami memulai usaha ini, yang pertama dulu kami pernah diajak pelatihan namanya kewirausahaan dari pemerintah yang menyelenggarakan. Setelah kami ikut kewirausahaan, saya mencoba menggali usaha-usaha apa saja yang bisa kita kerjakan. Makanya itu hari timbul ide kita bikin bawang goreng. Dari berbekal ilmu pelatihan itu, saya merekrut ibu-ibu yang ada di sekitaran kami sini, tepatnya para tetangga-tetangga, ibu-ibu rumah tangga yang dia tidak kerja secara formal, tapi saya ingin memanfaatkan keberadaan ibu-ibu rumah tangga yang ada di sini. Jadi ide usaha bawang goreng ini yang kami kerjakan pada awal-awalnya. Waktu itu modal usahanya sih 200.000 dan berjalan waktu, berdirinya itu hari sejak tahun Desember 2016. Alhamdulillah sampai sekarang kami sudah merangkul ibu-ibu rumah tangga yang bisa bekerja di kelompok sini dengan membuat bawang goreng merah, bawang goreng putih. Saya tertarik untuk membuka usaha bawang goreng ini. Yang pertama, dulu kami selalu dibawakan oleh-oleh bawang goreng. Kebetulan ada tetangga kami yang orang Palu. Kami cicip bawang gorengnya. Ternyata lumayan juga. Terus kami bilang, kok bawang goreng bisa ya dibungkus-bungkus seperti ini. Dari situlah ide-idenya kami membuat bawang goreng. Jadi berbekal bahan-bahan yang ada, itu hari kami mencoba membuat bawang goreng. Karena saya pikir juga di Kendari belum ada usaha-usaha bawang goreng yang dirintis oleh UMKM. Jadi saya mencoba merintis usaha bawang goreng ini. Alhamdulillah kami perintis pertama yang di Kota Kendari untuk pelaku UMKM yang ada di Kota Kendari untuk usaha bawang goreng ini. Bahan yang kami pakai itu bawang merah enrekan. Memang enrekan itu kan baunya harum, tajam. Jadi memang bagus dia untuk bumbu dapur. Dan bawang putihnya juga kami peroleh juga dari enrekan dan kami kemas dalam kemasan juga. Itu kami olah menjadi bawang goreng putih. Awalnya memang kami merintis usaha bawang goreng ini pakai manual, mengupasnya manual, mengirisnya manual, dan menggorengnya pun sampai sekarang memang tetap manual. Karena kami dilirik, mungkin karena kelompok kami ini punya potensi untuk bisa mengembangkan usaha, makanya kami dilirik oleh pemerintah, khususnya dari pertanian, Kementerian Hortikultura. Alhamdulillah pada tahun 2023 kami diberikan bantuan oleh Kementerian Hortikultura. Dalam hal ini melalui Dinas Pertanian Kota Kendari, mereka membangunkan kami rumah produksi, memberikan kami alat-alat mulai dari pengupas, pengiris, penggorengan, pengeringan, dan packaging. Termasuk juga dengan kemasan packagingnya kami dibantu oleh pemerintah.
Kalau untuk modal yang kami punya sekarang, kami memang mengumpulkan dari awal penjualan-penjualan yang ada, jadi kami kumpulkan kasnya berapa. Kan dari awal itu Mas, kita masih 200.000. Muncak sekarang alhamdulillah sudah berkembang sampai omsetnya sekitar 25 sampai 50 lah satu bulan. Kendalanya yang kami hadapi selama ini, yang pertama, kadang-kadang harga bawang itu suka naik turun, ya, fluktuasinya. Terus bawang merah juga itu kadang-kadang dia itu kita dapat yang bagus. Yang bagus itu berarti kualitasnya bagus. Kadang juga meskipun bawangnya bagus, tapi kadang-kadang dia hasilnya kadang-kadang kurang bagus karena kadar airnya. Jadi memang betul-betul kita harus memilah bawang merah itu yang bagus, yang segar, supaya pada saat digoreng hasilnya juga bagus. Terus yang kedua, itu tadi yang kalau harga bawang mahal, misalnya sampai kadang 70.000 pernah 1 kilo, 40.000 pernah. Nah, jadi ketika bawang mahal, kami stop tidak produksi, tapi kami sudah punya cadangan ketika bawang merah itu murah. Jadi kami beli banyak-banyak, kami produksi, jadi untuk menyimpan pada saat kenaikan bawang merah. Harapan kami dari kelompok wanita Tani Matahari ini, yang pertama, di sini ibu-ibu sangat bergantung kepada usaha bawang goreng ini, karena sedikit banyaknya mereka bisa memperoleh hasil dari usaha bawang goreng ini. Yang kedua, kami berharap dengan pemerintah ke depan bisa menggandeng kami lagi, kelompok wanita Tani Matahari ini, untuk memberikan pendampingan ataupun membantu kami dalam hal pemasaran yang lebih luas lagi, supaya bawang goreng yang kami kelola ini bisa terkenal ke seluruh dunia, bukan lagi ke Kota Kendari atau provinsi, tapi ke seluruh dunia, bahkan bisa ekspor. UMKM bisa, masyarakat sejahtera. Kegiatan usaha Rapinan sendiri awal mulanya pada saat 2021
Saya kan tadinya masih kerja, saya kemarin di kegiatan pendampingan. Nah, pas saya hamil anak ketiga, pas sudah melahirkan saya resign. Nah, setelah itu anak saya sudah mulai besar. Saya berpikir karena dari sisi usia masih produktif ketika itu, saya mencoba untuk bagaimana masih bisa produktif dengan memilih usaha untuk home industry ini untuk membantu ekonomi keluarga. Untuk memilih komoditi itu, kita tahu bahwa mente adalah komoditi unggulan Sulawesi Tenggara dan bahannya pasti banyak dan melimpah jadi itu menjadi dasar juga karena untuk memilih produk yang kita akan kembangkan. Yang pertama itu adalah ketersediaan bahan baku, itu yang utama. Sehingga saya memilih mente karena itu kan adalah produk komoditi unggulannya Sulawesi Tenggara dan itu bisa kita kembangkan. Jadi bukan hanya yang mentahnya. Saya coba untuk mengolahnya dalam beberapa varian rasa. Untuk saat ini untuk Raffina, saya ada original, kemudian ada Kentucky, dan ada untuk gula aren. Dan juga ada dari kacang tanah, ada kacang crispy. Modal awal itu memang sangat berhasil ketika kita sudah mulai tidak bekerja. Jadi yang menopang keluar ekonomi rumah tangga adalah suami. Nah, ketika itu saya mencoba untuk usaha bagaimana bisa untuk bagaimana membantu perekonomian rumah tangga. Nah, modalnya tinggal pandai-pandai. Dari pendapatan suami awalnya saya mulai untuk pemasaran pertama itu seputaran tetangga. Nah, pada saat jalan lebaran kan biasanya ibu-ibu untuk mengisi toplesnya itu kacang pasti ada, mente itu. Nanti setelah agak berkembang, saya mengikuti beberapa pelatihan dari Dinas Perindak, kemudian dari Dinas Kesehatan, karena bagaimanapun untuk memulai usaha kita harus ada legalitas. Nah, yang pertama saya ikut di Dinas Kesehatan karena untuk syarat untuk kita mengelola sebuah usaha itu harus ada pelatihan yang namanya Bintek Keamanan Pangan. Tentu dari modal awal yang saya gunakan adalah masih dari gaji suami yang ketika saat itu dia masih mencari sendiri, otomatis saya menggunakan modal awal untuk itu. Yang pada awal mula berusaha itu memang sangat selektif kita menggunakan anggaran itu, sehingga saya berpikir apa yang bisa saya kembangkan untuk supaya bisa ada peningkatan dari apa yang saya olah. Nah, saya mengolah mente karena itu adalah produk yang ada bahannya tersedia, karena dia adalah komoditi unggulan di Sulawesi Tenggara dan
Itu salah satu alasan saya memilih mente yang saya produksi saat ini. Pada awal usaha saya itu memang pasti semua usaha itu pasti ada jatuh bangunnya, sehingga saya selalu mencari cara bagaimana bisa saya berkembang, karena saya melihat teman-teman banyak yang sudah berkembang, sehingga saya juga bagaimana supaya saya bisa seperti teman-teman lain yang bisa berkembang. Nah, informasi dari teman bahwa ada juga permodalan yang bisa ibu-ibu bisa ibu-ibu gunakan. Nah, kebetulan kami gabung juga di kelompok TNM ketika itu awalnya. Sehingga, nah itu saya gunakan karena yang berat di produk kami itu adalah kemasan. Karena packaging kami masih kita pesan di Jawa. Belum bisa melayani di sini, nah itu beratnya. Belum lagi kita dapat ongkirnya itu yang berat, sehingga kita harus ada bantuan super pendanaan dari sisi itu. Tapi itu masih kami ansur ketika itu awalnya. Sediaan bahan baku itu sangat berat, apalagi mente kan harganya, bahan bakunya besar harganya, sehingga dari saya kita ada supplier. Jadi kita punya supplier bahan baku untuk, jadi saya punya ada 3 supplier. Biasanya kan kosong yang satu, saya mengambil lagi di yang satunya. Contoh kecil, saya di Kendari Permai ada supplier saya, jadi terjangkau, dekat. Jadi untuk bahan baku saya tidak menampung banyak, saya kondisikan dengan pendanaan saya. Tapi saya selalu memesan ke supplier saya, jangan sampai saya kehabisan stok, jadi dia tetap siap. Untuk inovasi dari saya, yang awalnya tadi saya sampaikan bahwa produk saya awalnya hanya di mente Kentucky dan original. Nah, nanti 2 tahun terakhir saya manfaatkan karena kebetulan juga gula aren itu sudah ada yang halal, karena salah satu standar untuk kita memproduksi itu kita harus menggunakan bahan-bahan yang sudah bersertifikat halal. Sehingga saya sudah mulai coba produksi mente gula aren, dan alhamdulillah produk saya semua juga sudah bersertifikat halal. Untuk mente Kentucky ini sebenarnya sih yang best sellernya di produk saya awalnya ini di sini. Hampir semua toko itu biasanya dia bilang senangnya di mente ini, karena anak-anaknya biasanya suka kan yang pakai dimix dengan tepung. Iya. Kemudian ini ada kacang crispy. Murah meriah, dia ini di harga 14.000. Kemudian yang untuk produk originalnya saya beda dengan mungkin teman-teman yang lain. Untuk kompetitor mente usaha teman saya itu, saya bedanya itu saya pakai daun jeruk. Jadi aroma bawang putih dengan daun jeruknya itu, jadi itu yang membedakan dari produk lain.
sektor khusus untuk permodalan dari PNM, itu adalah skema bisnis PNM Mekar. Jadi kami memberikan modal finansial, juga memberikan modal intelektual dan modal sosial kepada nasabah-nasabah, khususnya UMKM yang ada di Kota Kendari maupun di daratan Sulawesi Tenggara, di bawah PNM Cabang Kendari. Gitu. Jadi kita akan memberikan modal, selain memberikan modal kita akan bantu perkembangan usahanya agar bisa naik kelas demi kesejahteraan keluarga nasabah. Pendampingannya kita itu bentuknya pelatihan literasi keuangan, mulai dari menabung, perbankan, kemudian literasi digital. Kita akan mengajarkan bagaimana nasabah untuk aktif dalam bersosial media, dalam berjualan, juga literasi sosial, bagaimana kita bisa saling membantu antara PNM dan juga nasabah PNM. Untuk PNM Mekar sendiri tidak ada klasifikasi khusus terkait usaha. Jadi bagi masyarakat yang berminat untuk menjadi nasabah PNM itu syaratnya minimal wajib perempuan, terus berkelompok, usia 18 sampai dengan 63 tahun. Jadi masyarakat yang belum memiliki usaha itu bisa bergabung menjadi nasabah PNM. Apalagi sudah memiliki usaha, lebih bagus lagi. Kita akan bisa bantu nasabahnya biar naik kelas seperti itu.